Halo, kita panggilnya teman-teman di sini apa? Smart people. Oh, iya. Halo smart people semua. Sekarang ketemu lagi ya. Saya Fitrah. Di sini ada siapa aja? Saya Betsy. Saya Alfa Taufan. Ya, kita ini yang pertama ya. Ini pertama podcast kita pertama Smart Nation Podcast gitu ya. Kita mau bicarain apa aja, Betsy, Alfa? Bicarain semua hal yang terlibat dalam Smart City. Oke, kita ngomongin Smart City ya. Smart City. Kenapa sih kita mau ngomongin Smart City nih? Jadi kalau mungkin para smart people sekalian belum kenal kita gitu ya. Teman-teman bisa cari ya, smart people sekalian bisa cari City Asia di website gitu ya, dan itu adalah wadahnya kita ya, City Asia Incorporated ya. Kita sebetulnya consulting firm tapi nggak usah diomongin itu. Jadi kita akan diskusi banyak tentang smart city, apapun kemudian wadahnya begitu, kita akan kumpulin di podcast kita ini gitu ya, Betsy, Alfa gitu ya. Nah, ini karena ini yang pertama, maka kemudian kita mau kenalan dulu ya ke smart people sekalian. Kita mau kenalan kenapa kita bikin podcast ini, dan kemudian nanti podcast ini akan membahas apa aja ya, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang mau kita bahas sih di podcast ini? Betsy atau Alfa nih mau cerita dulu? Oke, mungkin tadi terkait dengan apa sih sebenarnya Smart City itu ya Pak? Ya. Kemudian dilanjutkan dengan trennya, kenapa sih Indonesia harus perlu adanya Smart City, terus gimana sih perkembangan di dunia terkait dengan Smart City itu gitu. Mengingat ini sudah tren udah agak lama. Nah, kalau di Indonesia masih relevan nggak sih, atau justru kita sudah mengaplikasikannya tapi belum maksimal? Nah, mungkin kita akan bahas di podcast ini. Ya. Tapi untuk detail-detailnya nanti Di episode selanjutnya. Ya, ini masih panjang ceritanya gitu, dan ini yang pertama ya. Tadi Alfa cerita Smart City ini sebetulnya pembahasan yang sudah lama gitu kan. Sebetulnya selama apa sih Smart City ini kemudian muncul ya? Kan sekarang kayaknya terkenal banget, keren banget gitu. Kita ngomongin Smart City. Di Jakarta ada Jakarta Smart City, di Bandung ada Smart City ya. Surabaya, hampir semua kota di Indonesia ngomongin Smart City ya. Sebetulnya sejak kapan Smart City itu muncul sih di Indonesia, nih ramenya gitu? Kalau di luar negeri mungkin udah lama banget ya Pak ya, apalagi teknologi di luar itu kan pasti jauh. Mungkin Indonesia masih termasuk salah satu yang cukup lama untuk perkembangan teknologinya. Cuma kalau di Indonesia sepertinya waktu tahun 2017 dari Kementerian Kominfo mulai merumuskan untuk gerakan 100 Smart City di Indonesia, sehingga harapannya 100 Smart City ini bisa jadi pelopor untuk Smart City di Indonesia yang kemudian bisa ditiru dan dilanjutkan oleh daerah-daerah lainnya. Seperti itu. Oke. Apa mau nambahin? Ya, mungkin kalau di Indonesia kan tadi udah ada 100 City. Kalau di Singapura sendiri itu sejak 2010-an awal ya gitu. Itu udah ada Smart City yang memang fokus ke beberapa hal, terutama untuk masyarakatnya. Di Seoul, Korea juga sudah ada. Kemudian di Barcelona yang pertama, sampai akhirnya ada Kongres Smart City pertama. Jadi bisa dibilang kenapa lama ya, karena negara-negara lain udah cukup aplikasinya. Oke. Jadi sebelum kita cerita tentang Smart City di negara-negara lain yang udah lebih duluan begitu, mungkin saya juga mau cerita tadi ya. Jadi kalau Smart City itu mungkin dulu awal-awal di Indonesia booming ya, booming itu pada saat ya kita kenal lah ya. Ini bukan ngomongin politik begitu, tapi memang bagian dari sebuah sejarah ya perkembangan Smart City di Indonesia pada saat Wali Kota Bandung tahun 2015. Teman-teman smart people sekalian mungkin tahu pada saat itu wali kotanya siapa begitu, membuat comment center ya, comment center. Mungkin pertama kalinya istilah comment center untuk sebuah kota itu ada ya di Indonesia gitu ya, waktu itu di Bandung. Lalu kemudian di tahun yang sama juga kemudian ada namanya Asia Afrika Smart City Summit ya kan. Jadi waktu itu 2015 ada konferensi Asia Afrika, peringatan konferensi Asia Afrika, kebetulan di Bandung ya, karena memang dulu konferensi Asia Afrika kan di Bandung ya. Nah tahun 2015 ada peringatannya begitu.
pada saat peringatan konferensi Asia Afrika itu juga ada satu rangkaian acara namanya Asia Afrika Smart City Summit gitu kan. Nah, itu kemudian menjadikan Bandung ya pada saat itu sebagai tempat berkumpulnya para kepala-kepala daerah ya atau kota-kota dari seluruh dunia di khususnya Asia Afrika begitu kumpul kemudian mendiskusikan tentang smart city gitu kan. Nah dari Indonesia juga begitu, banyak perwakilan kota-kota datang ke Bandung ya di tahun itu dan kemudian sehingga wacana atau bahasa tentang smart city ini kemudian menjadi booming ya, menjadi booming gitu kan. Dan kita bisa bilang maka awalnya ramainya di situ gitu kan ya. Walaupun kemudian kota-kota lain ya punya beragam program ya, inovasi smart city gitu ya. Bandung punya inovasinya, apalagi Surabaya gitu kan. Terutama. Jakarta ya yang keren banget gitu kan. Alfa di Bogor kan juga punya gitu kan ya. Betsy dari Banyuwangi kan juga ada. Kalau di Banyuwangi namanya smart kampung ya, smart kampung gitu kan ya. Nah itu. Nah, sebelum kita ngomongin yang Indonesia, tadi kan Alfa cerita ini asalnya dari luar negeri kan. Maksudnya smart city ini yang duluan gitu kan ya, dari Singapura, tadi dari Korea segala macam gitu. Kira-kira contohnya kan Alfa Betsy ini kan sering ke luar negeri gitu kan ya. Lagi Betsy ini sering ke Korea, Alfa sering ke mana-mana gitu kan. Contohnya smart city yang ada di luar tuh apa aja? Contoh satu gitu, kemudian nanti ceritain di sana pengalamannya gimana sih gitu. Mungkin yang terdekat kali ya agak adalah Singapura, mungkin karena di Singapura kan kita tahu transportasi, jadi memang mereka berfokus dengan ya karena negaranya cukup bisa dibilang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi jadi mereka berfokus gimana integrasi seluruh transportasinya. Jadi kalau teman-teman ke Singapura pasti udah tahu banget kalau nggak perlu apa ya istilahnya transit-transitnya misalnya mau ganti dari MRT ke bus atau dari apapun tuh udah integrasi. Nah itu adalah salah satu bentuk dari si smart city di Singapura itu sendiri. Gitu. Jadi transportasinya contohnya gitu ya, jadi kemana-mana gampang gitu kan ya. Mungkin itu salah satu kalau sekarang terkenal konsep misalkan 5 minutes city atau 10 minute city gitu kan ya. Betul. Dari satu titik ke titik yang lain itu cuma 10 menit, cuma 5 menit gitu ya. Itu kayak di Singapura. Betsy punya pengalaman lain, kota lain smart city? Kalau kota lain mungkin yang kalau Eropa belum bisa cerita soalnya belum pernah ke sana. Ya mungkin ceritanya waktu di Seoul itu sama sih transportasi ya mungkin yang paling kerasa kalau kalau perbedaannya karena selain yang tadi mungkin diceritakan Mas Alfa ada semacam kereta atau bus, di sana juga ada mungkin sebenarnya ada aplikasi-aplikasi startup gitu yang terus mengembangkan semacam skuter yang bisa dipakai untuk di-scan, cukup di-scan. Cuma yang menurut saya paling unik dan menyenangkan adalah kita bebas meninggalkan itu di mana aja. Jadi setelah kita pakai ya udah tinggal ditaruh aja. Terus orang lain ketika lihat itu mau pakai ya udah dipakai aja. Dan itu bisa skuter, bisa sepeda. Jadi kita kalau misal dari stasiun nggak usah bingung-bingung harus naik apa lagi. Semisal masih jauh dan malas jalan, bisa pakai itu. Itu juga salah satu implementasi smart city yang bikin orang-orang di sana geraknya jadi lebih cepat dan lebih mudah juga pastinya. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin ada di beberapa tempat ya tadi ya. Di Bogor juga. Di Bogor ada gitu ya, sepeda atau skuter gitu ya. Betul. Kalau di tempat saya di Depok ya, di UI tuh, di kampus UI ada tuh ya. Di mana lagi ya? Dulu di Jakarta kayaknya ada ya di Lapangan Banteng itu kalau Lapangan Banteng ada ya gitu ya. Di kota-kota lain juga di tempatnya Smart People mungkin juga mulai ada gitu kan ya, pengalaman seperti itu. Nah, memang kemudian kalau bicara smart city kan Alfa, Betsy cerita tentang transportasi gitu ya, atau kemudahan melakukan mobilisasi ya kan, mobilisasi kita ya, para citizen atau penduduk kota gitu melakukan mobilisasi gitu ya. Dan memang itu kalau kita bicara smart city framework ya atau kerangka kerja smart city begitu, walaupun framework smart city ini ada beragam ya, mungkin tiap negara begitu punya frameworknya sendiri-sendiri ya. Singapura punya frameworknya sendiri, Eropa punya framework sendiri, Korea punya framework sendiri, Indonesia juga punya framework sendiri. Selalu ada bagian di mana transportasi atau moda transportasi ya itu menjadi
salah satu bagian penting dari sebuah smart city. Jadi menjadi bagian yang memang harus disediakan ya di sebuah smart city begitu kan ya. Walaupun sebetulnya banyak ya, bukan hanya ngomongin transportasi atau mobilitas penduduk ya, tapi bicara apa lagi tuh? Smart economy misalkan ya. Ngomongin smart society gitu ya. Smart environment gitu kan ya. Smart branding ya kan. Smart governance ya kan. Nah, itu kalau di Indonesia langkah pilihnya seperti itu, tapi nanti kita akan bedah satu-satu ya gitu ya. Nah, terus apalagi ada nggak? Apa kan pernah di India nih, lama di India ya. Nah, India juga dulu saya pelajari juga ya. Karena saya sempat menulis karya tulis ya gitu ya. Scientific paper tentang smart city gitu. Nah, salah satu studi kasusnya tentang India gitu. Mereka punya program yang langsung di bawah Perdana Menteri gitu ya. Perdana Menteri kan di sini kan? Iya, Perdana Menteri gitu. Program smart city-nya langsung dikendalikan sama Perdana Menteri gitu ya. Jadi mungkin kalau India secara ini kayak Indonesia gitu ya, luas wilayahnya, penduduknya banyak gitu kan ya, kota-kotanya juga banyak begitu kan ya. Program smart city-nya di sana juga variatif gitu kan. Itu coba pengalamannya Alfa lama di India gimana? Oke. Tadi sebenarnya ketika tadi ngomongin sepeda, memang di sana juga salah satu concern hal amaze pas pertama kali ke sana, kita bisa sepeda itu gitu. Jadi kalau kita belanja. Nah, di sisi lain adalah salah satu saya baru keinget barusan banget. Itu adalah single data. Kalau kita mungkin KTP ya gitu. Jadi kalau mereka tuh namanya Aadhaar card. Jadi itu tuh tidak bisa tidak bisa di publish sembarangan. Jadi setiap orang punya unique number dan itu bukan tanggal lahir. Jadi kayak punya begitu mereka terdaftar langsung ada unique number dan itu privacy dan itu dipakai untuk semua hal. Jadi misalnya daftar bank tinggal masukin nomor Aadhaarnya udah langsung ketahuan profilnya, rumahnya di mana dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya mungkin nyambung ya Pak dengan dimensi yang ada kita Pak itu smart governance gitu. Nah, kalau di sana itu yang waktu saya di sana sedang digencar-gencarkan. Jadi nggak cuman data doang maksudnya. Karena kan tidak semua orang melek teknologi ini mungkin yang perlu kita juga bahas ya Pak. Karena kan ketika ngomongin smart city pasti orang mikirnya teknologi. Padahal sebenarnya ada part masyarakat juga orang yang jadi salah satu yang eksekutornya gitu. Itu yang perlu kita bahas di sana tuh. Ini salah satu yang concern gimana caranya si bahan single data ini bisa orang-orang yang terutama yang non tech itu bisa aware gitu, bisa tahu kalau Aadhaar ini bisa digunakan macam-macam. Nah, ini penting nih. Jadi kayak tadi apa cerita tentang data ya, penggunaan data ya, data pribadi lah gitu kan ya. Data ini kan kemudian menjadi salah satu poin penting ya kalau di smart city gitu kan ya. Apalagi di dunia sekarang yang sudah digital ya, serba digital gitu kan. Nah, di Indonesia kita juga punya kebijakan satu data gitu kan ya, perlindungan data pribadi segala macam. Nanti suatu saat kita akan bahas itu ya di sesi kita gitu kan ya. Tapi kemudian tadi menarik nih Alfa cerita gitu bahwa masyarakat sebuah kota gitu kan ya, masyarakat sebuah daerah walaupun dia sudah smart city gitu kan, tapi kemudian kan beragam ya. Ada yang dia sangat melek teknologi atau anak-anak muda gitu ya, smart people sekalian mungkin sangat melek sama teknologi kan ya, kemana-mana pakai QR code gitu kan ya, bayar QRIS gitu kan. Tapi kemudian ada juga kelompok masyarakat tertentu yang dia tadi ya belum terlalu terbiasa ya dengan teknologi. Tapi kemudian di sebuah smart city ya, ketika tadi Alfa contohnya di India, walaupun dia tidak terlalu melek teknologi, tapi tetap bisa menggunakan layanan smart city gitu kan ya. Nah, itu yang kemudian penting ya, nanti kita akan bahas suatu saat gitu kan ya, bahwa smart city bukan hanya untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu kan, terbiasa dengan teknologi gitu kan, tapi kemudian juga untuk orang-orang yang siapapun gitu ya. Nanti strateginya gimana nanti kita bahas gitu kan ya. Nah, Belsi punya tambahan cerita? Mungkin smart environment ya, kan juga sangat PR ya apalagi terkait sampah. Di sana mulai dikembangkan mesin-mesin yang biasanya mungkin akan diletakkan di pinggir-pinggir jalan, yang terus nanti kita sampah plastiknya tinggal dimasukin, dia akan langsung tidak hanya menyimpan tapi langsung menghancurkan saat itu. Jadi kita dapat poin, mereka juga dapat lebih mudah untuk pemilahan sampah ataupun tindak lanjutnya nanti. Jadi mungkin kalau di sini bakal seru juga sih, kita punya botol-botol yang nggak kepake, nggak usah ribet-ribet, tinggal dibawa ke satu titik, udah ketahuan juga itu bakalan hancur ataupun nanti ditindaklanjutinnya oleh mereka sebagai apa. Lalu kita juga bisa dapat poin dari situ. Jadi kan orang-orang suka ya kalau ada rewardnya, kita bisa berlomba-lomba untuk
ngumpulin, dapat reward, dan itu bisa dilakukan di pinggir jalan. Jadi kita udah bawa botol, nggak usah dibawa pulang, bisa langsung dimasukin ke mesin itu. Oke, jadi apa konsepnya circular economy Iya, ya circular. bahasanya gitu ya kalau di bahasa sekarang ya namanya circular economy. Jadi sampah khususnya plastik ya. Jadi kan kalau sampah plastik ini kan dia apa kendalanya dia tidak bisa terurai, Terurai, kan ya. susah. Susah terurai, butuh waktu lama, maka kemudian dimanfaatkan kembali Yap. ya gitu kan ya. Dan ternyata di sana sudah begitu ya ada mesin vending Mesin-mesinnya, mesin iya, gitu kan ya. vending mesin. Kita ngumpulin botol plastik, sampah plastik begitu. Nanti kemudian kita dapat poin yang bisa kita Yap, pakai ya. kita bisa Ada pakai. voucher atau segala Iya, macam ya. bisa ditukar. Saya pernah ketemu juga tuh, kayaknya di Indonesia juga mulai ada tuh. Mulai ada. Iya, Pernah lihat apa? belum sih Pak, tapi itu kayaknya pernah sesekali tapi belum lihat secara mungkin lihat dari news aja sih atau sekedar di Twitter. Oke, saya pernah lihat di apa salah satu mall di Tanjung Barat ya. Dia ada vending machine gitu, tapi saya coba memang mungkin belum efektif ya. Iya. Karena masih agak sulit ya. Apakah sayanya yang agak ini ya atau kemudian memang ya Belum bisa dimaksimalkan. tapi di beberapa tempat sudah ada kayaknya sih Sudah. di Jakarta ya. Iya. Gitu ya. Di kota lain juga mungkin udah ada. Nanti teman-teman bisa cerita juga gitu kan. Oke, ini sesi pertama kita. Nanti kita akan lanjut lagi, kita break dulu ya. Break dulu, kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Oke. Ya oke, kita lanjutin ya obrolan kita ya Alpha Bitsy ya. Nah, Indonesia juga udah mulai kan tadi ya. 2015 isu smart city ini mulai rame ya kan. Kota-kota waktu itu mungkin membangun comment center banyak ya. Walaupun memang kalau teman-teman atau smart people bertanya efektivitasnya gimana, nanti itu bisa kita diskusikan ya. Nanti kita juga bisa undang mungkin perwakilan kota-kota untuk cerita ya kan, programnya seperti apa dan kemudian sustainability-nya seperti apa ya kan. Nah, tapi kemudian yang paling kelihatan ya sekarang gitu ya, mungkin kayak Betsy nih misalkan dari Banyuwangi nih ya. Betsy dari Banyuwangi juga Surabaya juga tinggal di Surabaya juga gitu kan ya. Jadi mungkin bisa cerita nih kalau Banyuwangi kan terkenal dengan program Smart Kampung ya kan, sudah sejak 2010-an mungkin gitu kan ya. Nah, itu contohnya Pak, Bet. Oke. Kalau Smart Kampung itu sebenarnya lebih ke implementasi gimana orang-orang ini kalau nantinya ngurus administrasi nggak harus jauh-jauh ke kota. Karena kan sebenarnya Banyuwangi itu kabupaten paling luas di Jawa Timur, yang mana kalau orang-orang dari ujung-ujung terus harus ngurus ke pusat itu bisa memakan waktu 2 jam padahal di kabupaten yang sama. Jadi kalau Smart Kampung sih pengennya implementasi dari itu dulu, gimana caranya administrasi ini bisa dilakukan secara online ataupun hanya lewat di desa masing-masing gitu. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh. Tapi mungkin kalau kita bicara Banyuwangi yang selain masyarakat Banyuwangi juga paham, sepertinya di tourismnya ya. Jadi di smart brandingnya Banyuwangi kemudian punya branding yang dulunya kata orang-orang Sunset of Java. Oke. Akhirnya Sunset of berubah Java ya, benar ya. jadi Sunrise of Java yang akhirnya branding itu bisa dikenal nggak cuma buat masyarakat Banyuwangi tapi terus orang-orang sekarang akhirnya kalau ditanya dari mana Banyuwangi, oh yang ada pantai ini ya. Misalnya kalau dulu dari mana Banyuwangi, oh Takut gitu. Jadi itu pengaruh branding yang ada di dalam smart city juga yang terus sangat-sangat berdampak buat Banyuwangi sih. Oke, jadi tadi ya satu-satu ya. Yep. Pelayanan publik di desa, ya kan. Jadi di desa-desa kita bisa melakukan mendapatkan pelayanan publik berbagai macam ya. Yep. Apa aja tuh? Mengurus KTP ya di kantor desa, bikin BPJS gitu kan ya. Untuk kesehatan berbagai macam lah pokoknya semua di kantor desa. Kalau sebelumnya mungkin harus datang ke ibu kota kabupaten ya, ke kantor dinasnya gitu kan ya. Tapi ini sudah langsung di desa-desa dan dekat jadi di rumah ya, gitu kan. Lalu kemudian tadi masalah branding ya, mengubah persepsi masyarakat tentang Banyuwangi ya. Kalau mungkin dulu banget ya 10-15 tahun yang lalu begitu, mungkin ya tadi ya Betsy bilang Sunset of Java gitu kan ya. Tapi sekarang kemudian jadi Sunrise of Java gitu kan ya. Ada apa aja tuh yang terkenal? Ijen, ada ya, Blue Fire Ijen, apa lagi? Ada pantai-pantai Pelengkung, terus pantai Pulau Merah. Ya, Pelengkung tuh Jilen ya. Iya, Jilen, Pink Beach, Pulau Merah. Pulau Merah ya, Pulau Merah tuh namanya. Kemudian
apalagi mau makan durian, saya pernah kesana juga. Saya ketemu durian merah di sana Iya, juga. durian merah, Durian ada merah. Pokoknya asik banget lah sekarang ke Banyuwangi ya kan. Bandaranya juga green building Iya, gitu green kan ya. building sekarang. Green building ya kan. Jadi asik banget tuh. Jadi selain dekat dengan Bali ya, jadi kalau kita punya alternatif lah ya. Iya. Dari Bali, kalau dulu biasanya orang ke Lombok itu bisa ke Banyuwangi juga gitu kan. Atau mau ke Bali bisa lewat Banyuwangi juga kan sekarang gitu kan ya. Nah, itu Banyuwangi ya. Alfa nih Alfa, bisa cerita apa kota-kota, kan udah keliling Indonesia ya kan, ya kan. Alfa nih sering melakukan pendampingan juga ya untuk kota-kota kan ya. Apa aja Pak ceritanya Pak? Mungkin yang paling terdekat ya Pak, kemarin kita baru dengan kolaborasi dengan Jakarta. Oke, Jadi betul. kita kolaborasi mengumpulkan berbagai inovasi smart city gitu. Spesifiknya di smart governance-nya DKI gitu kemarin. Ternyata mereka sebenarnya platformnya udah sangat populer, tapi kita tidak tahu sepopuler sebermanfaat itu sih Jaki itu. Gitu. Jaki ya. Aplikasi Jaki itu ya. Iya benar. Jadi kalau Jaki ini kan orang mikirnya hanya aplikasi aja, tapi itu super power banget, memang super app ya mereka nyebutnya. Jadi situ ada informasi transportasi bisa ada di situ, kemudian layanan pengaduan gitu. Jadi ketika kita kemarin ke puskesmas juga, ketika mereka mau pesan apapun itu Dinkesnya juga ternyata integrasi ke si Jaki ini. Gitu. Jadi kalau kita buka aplikasi Jaki, kita sudah bisa termasuk mendapatkan layanan kesehatan ya, di tingkat puskesmas gitu ya, informasi kesehatan. Oke. Terus juga misalnya kemarin di terkait dengan pendidikan juga gitu kan, kemarin ramai PPDB gitu, di Jaki juga dituliskan juga. Jadi meskipun ada platform-platform kecilnya, tapi secara umum mereka sudah integrasi ke Jaki ini. Jadi kayak support apps untuk warga Jakarta. Betul. Gitu kan ya. Warga Jakarta kalau install Jaki begitu ya, itu semua informasi ada di sana ya kan ya. Masuk mungkin dulu pada saat zaman-zaman pandemi ya, itu mau vaksin gitu ya, juga bisa dapat informasinya di situ ya, daftar bisa sekalian di situ ya. Wah, itu ya contohnya. Mungkin di kota-kotanya Smart People sekalian juga ada aplikasi semacam itu ya. Nanti bisa cerita di komentar begitu, apa aja sih kalau di tempatnya Smart People sekalian, implementasi Smart City-nya ya kan, baik yang menggunakan aplikasi atau misalkan di pelayanan publik gitu kan ya. Ada lagi nggak contohnya? Ini yang paling memorable yang itu ya. Di sisi lain memang beberapa kota gitu, kayak misalnya Tangerang, mungkin kita ada Tangerang Live. Oh Tangerang, iya Tangerang Live. Ya. Comment center sebenarnya secara umum, tapi dia juga integrasi ke beberapa platform gitu. Konsepnya hampir sama dengan Jaki gitu. Yeah. Tapi memang karena kalau Jakarta skupnya provinsi, Tangerang skupnya kota, jadi mungkin bisa dibilang belum sebesar Jaki, tapi dalam lingkup yang lebih kecil gitu ya. Betul. Tapi integrasi juga ya gitu ya. Atau Surabaya ya, saya pernah dengar Surabaya itu ada busway-nya di sana ya kan, bisa bayar pakai voucher yang kita dapatkan dari tadi mengumpulkan sampah ya kan ya. Ada bank sampah, masyarakat mengumpulkan sampah dapat voucher untuk bayar busway ya. Itu masih jalan sampai sekarang. Sepertinya bisnis sekarang sudah bisa bayar payment biasa, jadi lebih banyak yang menggunakan juga. Oke, jadi tidak hanya dari voucher pengumpulan sampah, tapi bisa dari mode pembayaran yang lain ya, kayak gitu. Wah keren banget tuh. Kayaknya kalau Surabaya juga udah advance juga ya. Iya, sama kalau Surabaya mungkin untuk society-nya ya, yang untuk anak muda itu yang bisa dipakai adalah Pemkot Surabaya menyediakan coworking space untuk anak-anak mudanya, mostly nggak terbatas usia, cuma itu jadi salah satu tempat favoritnya anak-anak muda di Surabaya, khususnya untuk bikin startup, untuk diskusi, untuk meeting, atau bahkan juga jadi event, jadi tempat event untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya juga mendukung keberadaan Smart City ini tadi. Oke, gitu. Jadi kayak public common space gitu ya? Iya, jadi coworking space, tapi gratis ya, untuk jadi bisa dipakai sama warga Surabaya begitu, khususnya anak-anak muda yang mau bikin startup. Ini saya juga pernah ketemu di Semarang. Ya, jadi Semarang itu ada beberapa fasilitas publik ya, yang disediakan oleh pemerintah kota begitu, itu juga seperti itu bisa dipakai oleh publik secara gratis ya, tinggal dia daftar ya, tentu saja kan harus ada antrian kan, penjadwalan segala macam gitu ya. Ada namanya Pusat Informasi Publik PIP, atau ada namanya Semarang Digital Kreatif SDK gitu kan, dan beberapa tempat lagi. Nah itu juga
di Semarang ada, di Jogja kayaknya saya pernah lihat juga ada ya kan. Kemudian di mana lagi, di Bandung kayaknya juga ada ya, di Bandung Ada. ya, di Sumedang itu juga kayaknya ada gitu kan, banyak di mana-mana, di Bali, di Denpasar kayaknya juga ada tuh gitu ya, seperti itu. Nah itu beberapa contoh ya untuk bagaimana smart city kan butuh sebuah supporting system yang bagus dari sisi masyarakatnya gitu kan. Jadi bukan hanya pemerintah kotanya ya kan menyediakan layanan seperti tadi, masyarakat hanya menggunakan, tidak seperti itu, tapi juga masyarakat bisa melakukan berperan aktif ya, menyediakan, bahkan bisa membuat layanan ya. Jadi kayak di Jakarta tuh kayaknya juga banyak tuh layanan-layanan yang di Jakarta yang dikerjasamakan ya dari masyarakat ya, inisiatifnya atau dari apa namanya perusahaan swasta gitu kan ya, artinya dari sektor swasta begitu, sektor privat membuat sebuah layanan kerjasama dengan pemerintah kotanya gitu, lalu kemudian bisa dinikmati ya oleh semua orang gitu kan ya, seperti itu. Lalu kemudian kita bicara apa lagi nih? Kita bicara tentang kalau Bandung. Bandung kira-kira gimana? Alfa kan sering bolak-balik ke Bandung ini kan. So far sih memang karena ya salah satu pionir ya. Jadi memang kelihatan dari berbagai aspek gitu, di kebersihan gitu, kemudian apa namanya smart parkingnya juga itu di beberapa titik masih jalan. Kemudian pemantauan karena memang saya biasanya hampir weekend ke sana, dan kalau weekend terjebak macet itu beneran bisa terlihat gitu, kayak oke, kita kalau mau lewat Antapani kayaknya macet, jangan, berarti mending lewat Taman Sari atau lewat mana gitu. Jadi kepakainya efeknya tuh nggak cuman pada saat sekarang, tapi bisa kepakai nanti gitu. Tadi balik lagi ke tadi yang Pak Fitra juga sampaikan, ketika smart city itu bukan hanya soal pemerintahnya tapi juga kolaborasinya. Jadi kan di sana itu mereka tidak jadi pemerintahnya juga ada yang ngelaporin. Jadi misalnya di sini macet, jadi orang lain bisa sambil tahu gitu. Kalau sekarang di Twitter ya biasanya kita pakai Twitter, ini ada platformnya juga gitu. Nah ini yang jadi apa ya, value added-nya gitu ya, ketika smart city itu kolaborasi dengan beberapa pihak gitu. Mungkin juga udah ada apa kota-kota yang kita bisa hubungi via WhatsApp ya, ya kan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di WhatsApp-nya gitu ya, ada account official ya, pemerintah kota gitu kan ya. Kita mau chatting di sana, nanya layanan bisa gitu kan ya, macam-macam ya. Tapi mungkin belum banyak ya, tapi sudah ada ya gitu ya, sudah ada beberapa kota kita lihat. Nah, lalu kemudian misalkan kita bicara tentang ini ya, ada yang suka nanya gitu, Alfa, Betsy gitu. Ada yang suka bertanya, smart city ini kan beragam ya. Ada tidak sih sebuah standar yang kemudian bisa menyeragamkan ya, atau kemudian kalau kita datang ke satu kota yang sudah ada label smart city-nya ya kan, maka kemudian kita bisa mendapatkan layanan yang standarnya, kita dapat ABC gitu kan ya. Ke kota yang lain ya yang sudah ada label smart city-nya, kita juga bisa dapat layanan yang sama gitu kan ya. Sebetulnya sudah ada kan ya beberapa standar ya yang dikembangkan sama lembaga internasional gitu kan, atau di Indonesia sendiri juga kita City Asia juga melakukan kerjasama dengan institusi publik ya, dengan kementerian untuk membuat standar tentang smart city ya kan. Ada nggak ya kalau tingkat global gitu? Kayaknya ada ISO gitu kan ya. ISO 3722 gitu kan ya. Itu yang menceritakan tentang yang menjelaskan tentang indikator kota cerdas ya, atau smart city di seluruh dunia gitu. Sehingga kemudian misalkan tadi kita ke Singapura ya, kita ke Seoul gitu kan, ada satu standar yang bisa diacu gitu kan, seperti itu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri ya, ada juga ada yang suka nanya juga, smart city yang terbaik itu yang mana sih gitu kan ya. Nah itu ada nggak cerita nih Alfa, Betsy, kira-kira smart city yang paling baik nih pengalamannya Alfa dan Betsy ini yang mana nih? Ayo Bet. Agak bingung ya Pak ya kalau ngomongin terbaik, soalnya kan sebenarnya kalau di frameworknya kita dan diimplementasikan di tiap-tiap daerah itu nggak mungkin wujudnya sama gitu aja, karena kita balik lagi ke background dari atau latar belakang dari kotanya, kemampuan kotanya, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di situ. Dan tentunya apalagi Indonesia yang punya kondisi geografis yang beda-beda gitu,
yang daerahnya di gunung atau di pantai pasti akan berbeda juga. Jadi kalau untuk kebermanfaatan mungkin bisa balik lagi ke masyarakatnya mana yang paling berasa gitu untuk membantu masyarakatnya. Cuma kalau secara pribadi saya sih merasa Banyuwangi bisa mengimplementasikan menjadi salah satu yang terbaik karena inovasinya juga tidak hanya berdampak untuk masyarakat Banyuwangi, tetapi juga terus bisa menjadi percontohan untuk masyarakat di luar Banyuwangi atau pemerintah daerah. Akhirnya banyak juga yang studi banding ke Banyuwangi untuk berusaha membuat kotanya belajar dari Banyuwangi. Dan menurut saya itu juga jadi salah satu buktinya dari Banyuwangi yang meskipun kalau dilihat sih sebenarnya Smart City di Banyuwangi bukan yang high teknologi seperti kalau kita ngomongin Smart City orang-orang mikirnya wah ini harus pakai sensor nih, ini harus pakai AI nih. Padahal kan ya inovasi-inovasi publik yang kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat juga bisa menjadi salah satu bagian dari implementasi Smart City. Oke, jadi bukan masalah siapa yang terbaik gitu ya atau lomba-lomba jadi yang terbaik, tapi kemudian sesuai dengan karakter kebutuhan dari kota tersebut gitu kan ya. Kayak misalkan tadi Banyuwangi dengan kondisinya gitu kan, dengan luas wilayahnya, dengan kondisi geografisnya, dengan kondisi masyarakatnya, ada kebutuhannya sendiri ya kan ya. Sehingga kemudian Smart City yang dikembangkan di sana begitu sesuai dengan kebutuhan itu. Daerah lain mungkin Jakarta ya kan sesuai dengan kondisinya juga, karakternya sendiri gitu kan ya. Alfa mungkin tinggal di Bogor ya, punya ininya sendiri ya. Jadi bukan kemudian berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tapi kemudian menyediakan atau mengembangkan sebuah inovasi Smart City yang sesuai dengan masing-masing kota gitu kan, seperti itu. Oke, nah motif dari Kang Emil ya. Apa tuh? Smart City bukan gaya-gayaan, tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tadi sama yang disampaikan Betsy juga poinnya sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Jadi bukan cuma gaya-gayaan tadi high tech, AI atau apapun itu, tapi kalau masyarakat emang butuh itu ya berarti itulah Smart City. Jadi bukan banyak-banyakan aplikasi ya kan ya, kemudian nerapin artificial intelligence gitu kan, menerapkan apalagi macam-macam big data dan sebagainya yang keren-keren gitu. Tapi sesuai dengan kebutuhannya dan karakter masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tadi kayak misalkan Betsy cerita di Banyuwangi tidak harus high tech gitu, tapi kemudian ada inovasi-inovasi layanan publik yang kemudian membuat masyarakat jadi lebih nyaman ya kan, jadi lebih mudah ya, segala sesuatu jadi lebih terjangkau ya kan, masyarakat bisa hidup dengan lebih sehat begitu. Itu juga Smart City ya kan ya, Smart City. Walaupun tentu saja ini terus berproses ya kan, membangun sebuah Smart City yang ideal itu butuh waktu dan butuh kesinambungan gitu ya. Tidak bisa kemudian simsalabim ya sehari dua hari tiba-tiba jadi Smart City gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa. Dan kemudian tadi poinnya adalah Smart City ini bukan hanya perannya pemerintahnya saja, tapi masyarakatnya, kemudian sektor privatnya ya kan. Lalu kemudian mungkin ada perguruan tinggi, lembaga penelitian begitu kan, itu juga punya peran di sana ya. Masyarakatnya dari mulai yang muda ya, yang kemudian juga sudah senior, itu juga semua harus bisa merasakan manfaat dari Smart City ini. Selain pemerintahnya juga, pemerintah daerahnya ya, pemerintah kotanya juga harus bisa merasakan dampak dari Smart City yang dibangun gitu. Oke, itu kayaknya introduction dari kita ya. Awalan ya, ini masih awalan begitu, awalan tentang pembahasan Smart City gitu ya. Dan nanti kita mau bahas apa aja ya di podcast ini. Mungkin tidak selalu saya yang jadi hostnya kan, nanti bisa Alfa jadi hostnya, Betsy jadi hostnya gitu ya, dengan beberapa bintang tamu mungkin kita undang begitu ya, atau kemudian nanti kita akan menyampaikan beberapa studi kasus ya atau good practice ya Smart City di Indonesia atau di dunia begitu ya, atau segala sesuatu yang terkait sama Smart City. Kayak tadi misalkan kita bicara standar Smart City, ada standar global namanya ISO 37122 begitu ya, indikator Smart City. Tapi juga Indonesia punya mengembangkan standarnya yang sesuai dengan karakternya kota-kota di Indonesia begitu kan ya. Sebagaimana negara-negara lain juga banyak mengembangkan indikator standarnya masing-masing begitu ya. Itu. Lalu kemudian kita bicara apa lagi misalnya? Tadi kan Smart City punya framework ya. Ada beberapa dimensi mungkin gitu ya. Mungkin masing-masing dimensi nanti kita bisa bedah juga ya. Bisa. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman semua, Smart People sekalian, mungkin pendengar kita bukan hanya yang
muda-muda juga ya, tapi mungkin juga ada dari ibu bapak gitu kan ya, senior kami gitu kan ya, yang juga menyaksikan podcast ini ya, atau kemudian mungkin teman-teman kita ya yang di kampus ya, atau kemudian pelaku ya atau praktisi dalam pembangunan gitu ya, pembangunan kota khususnya ya, atau kawasan perkotaan. Nah, kita tidak bicara kota saja tapi kawasan perkotaan, karena smart city ini bisa ada di kabupaten, bisa ada di kota, bisa ada tadi di desa juga gitu kan ya, bisa ada smartnya ya kan ya. Nah itu nanti silakan kita diskusi ya, saksikan terus ya podcast Smart Nation ini untuk episode berikutnya. Sekian dari kita sebagai permulaan, terima kasih banyak dan sampai jumpa.